Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami berdua akan memberikan suatu destinasi tentang pendidikan multikultural yang merupakan tugas utama dan menjadi tugas akhir dari Diklat PJJ di Berita Kota Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya Widayanti dari pendidikan kultural tiga atau tiga, dan saya Ika Rosita dari pendidikan multikultural luar. Pada kesempatan ini akan memberikan pemahaman dari apa yang telah kami terima selama PJJ di BBK ini. Untuk itu untuk sesi pertama untuk materi ini kami persilakan untuk saudara Ika Rosita menyampaikan materi pertama dari pendidikan multikultural ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih buat Bu Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rosita. Saya masuk angkatan kedua di pendidikan multikultural di kelas PJJ yang diadakan oleh BBK. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat dari guru-guru Masa 1 Kota Bandung yang sudah berkenan untuk mendengarkan diseminasi tentang pendidikan multikultural yang ada di Masa 1 Kota Bandung. Materi yang akan saya bahas pada sesi yang pertama ini, saya akan membahas tentang apa itu konsep pendidikan multikultural. Sebelum dari konsep multikultural, kita melihat dulu tayangan video berikut ini. Indonesia negeri elok amatku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, syukur puja sepanjang masa, karena airku aman dan pulau kelapa yang aman sungguh, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Kayu dan jalan cukup menghidupimu, tiada pada Tuhan akan bumi, dan sedang yang kurang menghampiri dirimu.
Bersatu rasakan seperti dahulu. Lihatlah terbuka keinginan terjangkau. Untuk selanjutnya, untuk lebih mengetahui gitu apa itu pendidikan multikultural, kita akan melihat dulu satu video tentang Saya Indonesia. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancam. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan kamu, wahai individu jongkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi saat ini Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. saudara ini sudah lama berpikir puas. Ayo. Dengarkan suara. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai sudah runtuh, merah warna sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia.
Itulah tayangan-tayangan video yang berhubungan dengan pendidikan multikultural. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang apa sih sebenarnya konsep dari pendidikan multikultural. Mohon di PPT ini. Masya Allah ya, mantap ya. Orang sesek-sesekan amat cari di Jakarta ya. Gue termasuk artis paling kaya di Indonesia. Konsep Gimana? Oh ini. Nah, sekarang apa sih sebenarnya pendidikan multikultural itu? Kita lihat dari kata dulu ya, bahwa secara coba slide ya, bahwa secara etimologi bahwa istilah pendidikan multikultural itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah pendidikan dan multikultural. Nah, pendidikan itu berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses dan cara mendidik. Nah, sedangkan arti dari kata multikultural ya kita sebagai adanya keragaman, kebudayaan, kesopanan. Nah, sedangkan secara etimologi bahwa pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralis ya dan heterogeni sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku dan agama. Yang tadi sudah kita lihat dari tayangan-tayangan video yang sudah ditayangkan. Selanjutnya, bahwa kita akan membahas apa sih sebenarnya tujuan dari pendidikan multikultural itu. Karena kan kalau sekarang bahwa pendidikan multikultural itu belum ke semua mata pelajaran. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa tujuan pendidikan multikultural selanjutnya bahwa karena adanya permasalahan manusia yang ditindas karena adanya perbedaan. Nah, perbedaan itu karena perbedaan suku, agama, ras, atau antar golongan. Nah, pendidikan multikultural itu sangat memuliakan manusia. Karena apa? Karena menganggap bahwa manusia itu setara, ya. Semuanya itu adalah sama, gitu ya. Terus kita harus bisa dapat bekerja sama, harus saling menghormati, saling menghargai, walaupun adanya perbedaan budaya, ras, etnis, agama, jenis kelamin, dan cara pandang setiap orang. Nah, selanjutnya bahwa fungsi pendidikan multikultural itu akan memberikan konsep diri yang jelas bahwa perbedaan itu memang ada dan karena ada perbedaan itu kita harus mensikapinya dengan sikap yang toleran. Yang kedua adalah membantu memahami pengalaman etnis dan budaya di hidup dan sejarahnya. Yang ketiga membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realistis itu memang ada pada setiap masyarakat. Yang ketiga mengembangkan perbuatan, keputusan atau partisipasi sosial dan keterampilan dalam kewarganegaraan. Yang terakhir adalah mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Sekarang apa sih sebenarnya faktor-faktor penyebab sehingga terjadinya multikultural? Yang pertama adalah karena faktor sejarah. Ada lagi karena faktor letak geografis, adanya pengaruh dari budaya asing, kondisi iklim dan integrasi nasional, ya, integrasi nasional itu yang menyebabkan sehingga timbulnya multikultural. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural itu sangat penting, ya, diterapkan sejak dini, di mana seseorang pendidik atau guru yang harus bertanggung jawab untuk mendidik peserta didiknya menjadi pribadi yang mempunyai sifat positif.
seperti misalnya empati, saling menghargai, saling menghormati, terus demokratis, menghormati adanya keberagaman suku, ras, agama, budaya, bahasa, dan keragaman lainnya. Itu yang menjadi PR kita sebagai guru, ya, agar pendidikan multikultural itu bisa diterapkan di sekolah kita dan di semua mata pelajaran. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana pendekatan multikultural dan bagaimana implementasinya itu akan dijelaskan oleh Bu Widayanti. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan implementasi pendidikan multikultural ini pada madrasah. Untuk tujuan pendidikan multikultural yang akan diterapkan di madrasah itu adalah pendidikan multikultural baik dari segi formal dan informal mengharapkan masyarakat tidak mempunyai sikap prejudis atau prasangka pada seseorang yang berbeda baik dari sisi budaya, etnis, ras, agama, bahasa, dan ideologi. Nah, hal ini dapat diterapkan di semua mata pelajaran, tidak terbatas pelajaran yang sudah kurikulumnya sudah mengemban pendidikan multikultural ini. Kemudian implementasinya pendidikan multikultural ini bagaimana? Yaitu usaha penerapan sadar atau untuk mengembangkan kepribadian di dalam dan di luar sekolah atau pendidikan yang mempelajari macam-macam status sosial, ras, suku, agama agar terciptanya kepribadian yang cerdas dalam menghadapi masalah-masalah kultur dan budaya. Tentunya kita di madrasah itu untuk perbedaan agama tidak akan menjadi masalah, tapi ras, suku, budayanya mungkin saja akan terjadi. Penerapan pendidikan ini mempunyai 4 penerapan menurut James B. Yaitu pertama pendekatan kontribusi atau contribution approach. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu sebenarnya mata pelajaran itu setiap mata pelajaran bisa masukkan misalkan pahlawan dari berbagai suku bangsa dan beda-beda budaya ke dalam pelajarannya atau hal-hal yang berbau budaya ke dalam pelajarannya yang bisa diterapkan dan masuk ke dalam mata pelajaran. Nah, yang kedua, pendekatan additive approach, yaitu cirinya menanamkan pengetahuan secara luas mengenai keragaman budaya. Jadi hal ini bisa ditanamkan ya dalam berbagai hal dan berbagai mata pelajaran, meskipun di dalam kurikulumnya belum tertanam multikultural tersebut. Ya, bisa saja misalkan saya di mata pelajaran komputer atau keterampilan bisa saja dimasukkan misalkan dalam pembuatan kelompok ya atau penerapan materi ya di mana setiap implementasinya ternyata di antara teman-teman muridnya itu ada salah satu teman yang merasa dikucilkan. Nah, pada hal ini penerapan atau implementasi kultural ini sangat penting untuk memberikan pemahaman ke anak-anak dan juga sebagai guru bahwa itu perbedaan itu jangan sampai terjadi dan pemilahan ras atau situasi itu jangan sampai terjadi meskipun di kalangan kita sendiri. Kemudian ketiga yaitu pendekatan perubahan, the transformation approach, mulai memasukkan konsep yang berkaitan dengan multikulturalisme dengan memberikan cara menentukan kompetensi untuk melihat konsep, isu, problematika dari beberapa konsentris dan sudut pandang etnis. Ya, ini juga pendekatan perubahan itu jadi kita menjadi harapan dari sekolah ini di beberapa suku bangsa
Biasanya kita terjadi pemilahan, nah itu yang sampai terjadi untuk berkaitan dengan kulturisme ini. Kemudian pendekatan aksi sosial action approach, yaitu mendidik masyarakat dalam melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan dan membuat keputusan untuk mendapatkan pendidikan politis. Pendekatan aksi sosial ini bisa terjadi kalau misalkan di masyarakat ada kejadian, misalkan ada kejadian yang sangat bisa menyulut dari berbagai ras. Kritik sosial yang bisa menyakiti salah satu ras, agama, atau budaya. Yaitu dengan konsep pendidikan multikultural yang ditanamkan di sekolahan, mungkin itu akan tidak akan terjadi dan akan terpendam. Ya, nah, mungkin bisa implementasi pendidikan di skip. Nah, menurut Rikona menjelaskan bahwa prinsip-prinsip efektif dalam pelaksanaan implementasi pendidikan karakter adalah sebagai berikut, yaitu pendidikan karakter harus mengandung nilai-nilai yang dapat membentuk karakter. Tentunya hal ini sudah ada dalam kurikulum kita, bahwa ada KI 1, KI 2 sudah menunjukkan bentuk karakter. Jadi hal ini sebetulnya multikultural sudah ada sejak dulu. Jadi sekarang sangat digaungkan lagi, sangat harus diimplementasikan kalau banyak kejadian-kejadian yang ada di masyarakat kita. Kedua, karakter harus didefinisikan secara menyeluruh melalui meliputi aspek thinking, feeling, and action. Ini ada juga sudah diterapkan dalam FPP yang 5M itu. Kemudian ketiga, pendidik karakter yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif dan terfokus dari aspek guru sebagai role model. Disiplin sekolah, misalkan disiplin sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, manajemen kelas dan sekolah, integrasi materi karakter dalam aspek seluruh kehidupan kelas, kerjasama orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa guru memang harus menjadi role model yang pertama yang dijadikan acuan dari siswa. Jadi siswa akan menjadikan siswa yang baik kalau melihat gurunya tidak baik. Guru akan menjadi baik siswa akan menjadi kalau melihat gurunya memang sudah baik. Nah, disiplin sekolah juga, integrasi materi karakter untuk seluruh aspek kehidupan kelas itu bisa dimasukkan dalam kurikulum atau di dalam silabus kita. Kerjasama orang tua, tentu kerjasama orang tua sudah kita jalankan, di mana kita di sekolah sudah ada kerjasama dengan orang tua antar sekolah dan memunculkan dan menghasilkan hal-hal yang positif di sekolah ini. Nah, keempat, sekolah harus menjadi model masyarakat yang damai dan harmonis, di mana sekolah menjadi miniatur dan bagaimana saling kehidupan masyarakat, di mana masing-masing individu dapat saling menghormati, bertanggung jawab, saling peduli dan adil. Sekolah kita memang akan menjadi model di masyarakat sekitar kita. Maka dari itu bahwa semua siswa yang sudah masuk madrasah ini sudah dicap menjadi siswa yang soleh-soleha, gurunya soleh-soleha. Mungkin sudah dicap dan akan harus menjadi sesuatu yang dapat dibuktikan. Dan semua kepercayaan orang tua terhadap sekolah madrasah itu adalah menjadikan anak-anaknya soleh dan berbudi pekerti luhur. Dan dengan pembelajaran multikultural ini akan dapat menunjang semua hal itu. Dan kemudian 8 seluruh staf prinsip kelima untuk mengembangkan
karakter, para peserta didik memerlukan kesempatan untuk mempraktekannya. Bagaimana berperilaku moral, misalnya, bagaimana berlatih untuk bekerja sosial, misalkan memberikan sumbangan kepada orang yang sedang terkena musibah, pada orang teman atau guru yang musibah meninggal dunia, membersihkan lingkungan dan sebagainya, menyelesaikan konflik. Tentunya konflik di sekolah itu banyak sekali. Konflik di antara teman, konflik di antara siswa itu banyak sekali yang tentunya orang tua akan memberikan kepercayaan sekolah guru bisa menyelesaikannya. Berlatih menjadi individu dan berlatih menjadi individu yang bertanggung jawab dan sebagainya. Ya. Nah, prinsip keenam yaitu pendidikan karakter yang efektif harus mengikut sertakan materi kurikulum yang berarti bagi kehidupan anak dan berbasis kompetensi atau life skill sehingga anak merasa mampu menghadapi dan memecahkan kehidupan. Nah, dalam hal prinsip ini dengan adanya program keterampilan, di mana program keterampilan ini sudah bisa memberikan kompetensi atau life skill sehingga anak merasa mampu menghadapi memecahkan kesalahan kehidupannya, anak bisa termotivasi untuk menghadapi masa depannya. Ya, demikian atau mungkin ada kegiatan anak yang sudah banyak sekali di sekolah kita itu juga berbasis kompetensi sehingga anak mempunyai bekal setelah keluar dari sekolah ini, dari madrasah ini. Ketujuh, pendidikan karakter juga harus membangkitkan motivasi internal dari diri anak, misalnya dengan membangkitkan rasa bersalah pada diri anak kalau mereka melakukan tindakan negatif atau membangkitkan rasa empati anak agar sensitif terhadap kesulitan orang lain. Nah, ini sudah ada di sekolah kita. Mungkin untuk pendidikan multikultural ini akan harus ditingkatkan dengan media, kita punya media BK, wali kelas dan guru-guru yang lainnya, guru-guru PAI, guru-guru keagamaan bersatu tidak akan memberikan satu sifat yang bisa menyelesaikan konflik apapun di dalam madrasah ini. Kemudian yang kedelapan, prinsip kedelapan itu seluruh staf sekolah harus terlibat dalam pendidikan karakter, termasuk peran kepala sekolah sangat besar dalam memobilisasi staf untuk menjadi bagian dari proses pendidikan karakter. Jadi tidak hanya guru, semua sivitas sekolah ini harus terlibat dalam pendidikan karakter. Karena memang karakter siswa kita berbeda-beda, membutuhkan semua orang yang terlibat dalam sekolah ini. Yang kesembilan, pendidikan karakter di sekolah memerlukan kepemimpinan moral dari berbagai pihak, pimpinan sekolah, staf dan para guru. Semua harus kompak akan memberikan kedisiplinan moral terhadap siswanya. Bagi siswa yang memang ada yang tidak bisa, yang susah sekali diberikan pendidikan moral secara implisit. Ya. 10. Sekolah harus bekerjasama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat sekitarnya, yaitu dengan peran komunitas sekolah. Dengan pendidikan multikultural ini, kita memang sekolah sudah bekerjasama dengan orang tua di mana perbedaan, kemudian keadaan anak yang tidak bisa diselesaikan oleh orang tua mungkin dipercayakan kepada sekolah, tetap harus bekerjasama dengan orang tua. Nah, yang ke-11, harus ada evaluasi berkala mengenai keberhasilan pendidikan karakter. Ya, jadi di sini yang mencakup aspek bagaimana perkembangan pendidik atau staf sebagai pendidik karakter terhadap peserta didik. Nah, ini bagus sekali ya, kita bekerjasama dengan BK dari atas, dari kepala sekolah, institusi BK dan guru-guru semua, TU juga, kita sama-sama sebagai pendidik karakter di madrasah ini.
Demikian itu 11 prinsip implementasi pendidikan multikulturalnya. Dan kemudian hal yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural itu adalah pertama, mencari format pendekatan dan teknik pembelajaran yang relevan, di mana dalam membina dan mengembangkan sikap multikultur, guru harus memperdesak pelibatan siswa dalam proses mencari informasi, membahas berbagai persoalan yang terkait dengan informasi tersebut, serta merefleksikan nilai-nilai yang diperoleh dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mempertimbangkan kurikulum. Hal ini dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan agama. Yang lebih tepat lagi ada di dalam kedua materi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah guru, yang guru menjadi satu sosok sebagai pengimplementasian, di mana guru harus mengatur dan mengorganisir isi proses situasi dan kegiatan sekolah secara multikultural, di mana multikultural kita ada dari berbagai ras, agama, dan budaya. Ya, sehingga setiap siswa dari berbagai suku, gender, ras, dan kesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan itu sehingga mendapatkan pendidikan yang sama. Ya, demikian implementasi dan pendekatan untuk pendidikan multikultural ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan ini teman-teman semua dapat mengambil pelajaran, mengambil ilmu informasi yang kami sampaikan. Untuk itu sesi selanjutnya adalah kita buka sesi pertanyaan. Kita akan membuka 2 pertanyaan saja. Silakan. Silakan Bu Haja Farida. Mic-nya jangan dibuka ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf ya, bukan maksudnya akan nanya. Tapi ini kebetulan masalahnya tentang multikultural, yang mana ada dalam geografi, ada dalam sosiologi, begitu ya. Ini tadi dikemukakan mengenai multikultural melihat dari letak geografis. Jadi ini Mas sharing saja, barangkali dari penyaji itu ada masukan yang lain gitu. Ya, jadi merupakan ilmu bagi saya begitu ya. Walaupun saya tahu dalam geografi, tapi mungkin ada pendapat lain dari para penyaji. Jadi di sini mengapa letak geografis itu menjadi faktor pembentuk masyarakat multikultural, dan apa contohnya gitu. Mungkin ada contoh lain dari ibu-ibu Bu Ita sareng Bu Wida begitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Farida. Ada sesi pertanyaan satu lagi. Saya jawab dulu saja ya, barangkali nanti ada yang tadi yang saya jelaskan bahwa Indonesia itu kan salah satu negara yang multikulturalnya itu yang sangat besar. Ya. Jadi di situ kan ada perbedaan dari letak geografis, karena ada faktor-faktor penyebab terjadinya multikultural yang tadi saya jelaskan. Yang pertama adalah dari faktor sejarah, ada dari faktor geografis, ya, adanya kultur budaya asing, adanya kondisi iklim, dan adanya integrasi nasional. Dari faktor-faktor ini muncullah
apa itu multikultural. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Bu Haji Farida, mengapa kok masuk ke dalam multikultural gitu ya, Mbak ya? Nah, di sini kita melihat bahwa Indonesia itu kan mempunyai letak geografis yang strategis ya, di mana di antara ada dua benua, ada dua samudra, gitu ya, sehingga Indonesia itu menjadi jalur internasional. Nah, sebagai jalur perdagangan internasional, jadi kan tadi banyak negara-negara asing yang datang ke Indonesia. Pada waktu itu misalnya ada yang tujuannya itu berdagang ya, tapi negara India, negara Cina, negara apa, bahkan negara-negara Eropa. Gitu ya. Nah, kalau di sini, menambah ke Indonesia. Nah, di sini yang multikultural. Nah, di sini Indonesia juga kita kan sebagai negara kesatuan yang memiliki ribuan pulau, gitu ya. Terus melihat luas wilayah Indonesia itu yang sangat besar, gitu ya. Ini berpengaruh juga terhadap banyaknya keragaman. Nah, dalam kondisi yang sangat ini, yang sangat multikultural dan keberagaman ini menjadikan sumber keberagaman itu tercipta. Misalnya melihat dari sukunya, kan kita misalnya dari suku ada suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, itu kan dari wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia. Nah, dari mulai suku saja kan itu misalnya contohnya berbeda-beda ya. Nah, itu kan berawal dari maksudnya letak geografis kita, bahwa kita itu kepulauan, dari kepulauan itu berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, berbeda-beda etnis, gitu ya, antar golongan, sehingga apa? Sehingga itu muncul multikultural, muncul keberagaman. Nah, muncul perbedaan gitu kan dalam masyarakat di Indonesia. Nah, sehingga dengan adanya letak geografis yang kita itu sangat strategis dan sangat luas, maka pendidikan multikultural itu sangat penting gitu ya. Dilihat dari faktor-faktor multikultural itu muncul. Begitu, Haji. Gimana, Haji? Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih, Haji Farida. Barangkali ada yang lain yang menanyakan tentang baik itu konsep pendidikan multikultural, implikasinya di bahasa. Assalamualaikum Bu Ita, saya mau tanya. Oh iya, silakan Ibu Nender. Ya, kan anak-anak kita tuh sekarang sangat terekspos ya dengan media sosial, sehingga seringkali banyak perbedaan itu ditanggapi dengan saling ejek, saling hina dan saling benci itu di media sosial. Bagaimana cara kita sebagai pendidik menanggapi dan membina hal ini terhadap ya, terutama anak-anak didik kita yang ada di sekolah kita ya. Bagaimana di media sosial itu kita dengan mudahnya saling ejek ya, dan ejek mungkin ejek itu dengan kebiasaan siswa dan kemungkinan dengan asalnya siswa itu tahu asalnya dari siswa itu. Nah, dalam hal ini itulah pentingnya pendidikan multikultural ini diterapkan di semua kurikulum mata pelajaran yang ada di madrasah, itu untuk memberikan pemahaman bagaimana saling menghormati, bagaimana saling menerima perbedaan karakter dari masing-masing siswa, ya masing-masing guru juga. Di mana dengan pendidikan multikultural ini berbasis mungkin dari ras, suku, itu akan muncul keluar karakter yang berbeda. Nah, dengan pemahaman kita harus paham dan kemudian
keluar suatu jiwa rasa sayang, kasih sayang dengan pendidikan itu akan muncul dan tidak akan munculkan saling ejek ini. Mereka jadi paham bahwa saling ejek itu mungkin dalam pendidikan juga itu satu salah yang besar, di dalam agama itu suatu salah yang sangat besar. Ya. Jadi di sini awalnya saling ejek itu mereka tidak paham saling menghormati satu sama lain. Ya. Mereka itu tentu yang mengejek paham dengan dirinya sendiri. Dengan pendidikan multikultural dia akan menentukan bagaimana saya merasa menghormati terhadap sesama teman. Tidak ada yang bisa memilah antara mungkin perbedaan ekonomi, perbedaan karakter, yang muncul suatu misalnya aja lah satu kebencian satu sama lain. Ya, dengan semua kalau kita kumpul semua mata pelajaran disisipkan pendidikan multikultural ini, insya Allah kemungkinan besar anak kita akan paham dengan karakter teman kita bahwa iya teman kita itu sebetulnya begitu karena latar belakangnya apa sih, ya lebih paham lagi. Jadi tidak akan muncul seperti sekarang. Itu namanya pendidikan kultural ini sekarang sangat digaungkan oleh pemerintah. Fenomena emosi dengan ada tersebut emosi dengan satu celah yang sedikit ya antara teman, bergesekan antara teman yang tidak bisa menghormati temannya, menghormati karakter temannya, alhamdulillah dengan datangnya saat itu tersebut. Nah, ya mungkin cerita mengenai pemerintah. Ya, saya akan menambahkan. Ini memang fenomena seperti ini memang saya nyata gitu ya di negara kita gitu. Bahwa anak kita itu karena media sosial itu jadi menggunakan lidah tajam, yang tajam itu adalah lidah ya. Nah sekarang yang tajam itu adalah dari tunjuk kita sendiri ya. Makanya kita di sini sebagai guru kita bahwa pendidikan multikultural itu memang harus diterapkan. Yang sekarang memang sudah kita terapkan di sekolah, misalnya dalam hal mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan ada juga dalam pendidikan agama ya. Misalnya contoh seperti saya dulu PPKN, di sini ada materi-materi yang membahas tentang apa itu hak dan kewajiban dari warga negara, apa itu hak asasi manusia, ada aturan-aturannya juga ya, baik itu yang berhubungan dengan dasar konstitusional yang berhubungan juga bahwa bagaimana kita itu harus saling menghargai hak asasi manusia, ya. Terus bahwa adanya keberagaman di mana bahwa kita itu sebagai guru harus bisa memberikan kesadaran kepada siswa ya, bahwa sifat itu adalah tidak baik gitu ya. Nah, dengan cara apa? Menanamkan pada diri siswa itu bahwa hal itu bahwa kita itu harus saling menghargai, sudah dijelaskan oleh Ibu dan bahwa kita itu harus saling menghargai, harus saling menghormati ya. Nah, agar siswa tersebut tidak saling mengejek ya. Nah, kalau misalnya sudah ditanamkan dalam diri siswa itu, maka itu tidak akan terjadi gitu ya. Dan sedikit demi sedikit tidak akan terjadi gitu. Nah, terus lagi bahwa sekarang dengan adanya undang-undang ITE, nah bahwa kita harus memberikan informasi kepada siswa. Nah, kalau misalnya kalian mengejek di media sosial, sekarang sudah ada aturan-aturannya, ada undang-undangnya. Makanya setiap ada informasi harus dicerna dulu sumbernya, beritanya valid atau tidak, gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa kita menanamkan kepada siswa ada
adanya kesadaran untuk apa? Saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati ya, perbedaan atau pendapat dari orang lain. Begitu, Bu Nenek? Terima kasih Bu Ita. Jadi anak-anak harus lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial saat ini. Begitu bukan? Betul sekali Bu Nenek. Jadi harus bijaksana dalam hal media sosial ya. Termasuk kita juga ya, bukan hanya siswa, gurunya pun begitu ya. Karena sekarang perkembangannya tidak hanya siswa saja, ada sebagian kecil guru juga memang harus bijaksana dalam menghadapi media sosial ini. Jadi intinya sumber berita yang kita baca itu kita harus lihat dari berbagai sumber gitu ya. Itu beredar. Kita Bu Wida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin sudah harus ya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari ibu semua. Semoga dengan diseminasi ini kita semua mendapatkan informasi baru atau mungkin yang terbaru atau termotivasi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk kurikulum untuk semua pembelajaran kita di masing-masing pembelajaran. Kesimpulan hari ini akan disampaikan oleh Ibu Ita. Jadi kesimpulannya bahwa pendidikan multikultural itu sebenarnya sudah diterapkan di madrasah kita ya, di Madrasah Kota Batu, baik itu secara tersirat di dalam mata pelajaran PPKN, agama, sosiologi, geografi juga ada, atau mata pelajaran yang lainnya, di mana misalnya contohnya bahwa dalam pembelajaran itu dalam berdiskusi kita harus saling menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Terus memberikan kesempatan berbicara pada saat berpendapat kepada siswa, gitu ya. Terus lagi misalnya dalam hal pembentukan kelompok itu tidak dipisahkan antara perempuan saja atau laki-laki saja, gitu ya. Nah itu kan adanya berarti gender ya. Di kita kan tidak seperti itu. Di dalam satu kelas juga itu sudah memuat laki-laki dan perempuan, gitu ya. Nah terus lagi bahwa di sekolah kita dalam hal penerimaan siswa baru itu kita tidak melihat latar belakang siswa, yaitu di luar dari agama ya, karena kalau kita kan madrasah jelas, kalau madrasah ini Islam semua namanya madrasah. Tetapi dalam hal suku, misalnya dalam hal latar belakang yang lain kita tidak melihat perbedaan itu. Terus lagi di sekolah kita juga sudah menyediakan bagi setiap siswa jaminan untuk memperoleh kesempatan dalam mencapai prestasi yang maksimal sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Misalnya sekolah-sekolah kita itu dengan adanya bimbingan dari BK sehingga dan guru juga ya, sehingga misalnya yang dalam hal berprestasi bisa langsung masuk gitu ya ujian gitu. Nah itu juga kan salah satu atau misalnya anak-anak yang extracurricular karena dia punya potensi dan dia misalnya juara, jadi dia masuk ke perguruan tinggi gitu ya. Nah terus lagi di sekolah kita di Madrasah Kota Batu itu sudah menerapkan pendidikan karakter ya. Misalnya pendidikan karakter itu misalnya bagaimana setiap guru masuk di sekolah kita di dalamnya ada bagaimana sikap disiplin, terus lagi tanggung jawab, kerjasama, itu kan sebenarnya sudah kita lakukan gitu ya. Nah, terus lagi bagaimana di dalam kelas itu tadi di sekolah kita tidak ada praktek kekerasan gitu ya, kekerasan di madrasah kita ya. Jadi kesimpulannya bahwa semoga dengan adanya diseminasi tentang pendidikan multikultural di masa Kota Batu kita bisa lebih menerapkannya lagi sehingga apa? Sehingga
kesadaran yang ada di dalam peserta didik itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian. Kita tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan Bapak semuanya. Dan pada kesempatan ini kita tutup diseminasi ini dengan catatan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.